duduk, yang dapat kursi, yang berdiri, sabar-sabar. Ya. Hari ini kita tidak menyangka di tahun 2025 ini ternyata stasi Muara Tokong bisa selesai. Saya hanya menyelesaikan. Jadi kalau ada bahasanya Paulus yang apa? Paulus yang terus Apolos yang saya tidak tahu zaman pastor siapa mulai membangun gereja ini, tapi belum selesai dan saya hanya menyelesaikannya. Dan hari ini sekaligus pemberkatan gereja ini. Ini juga menjadi contoh untuk mereka lupa dahu nanti kalau mereka juga menyelesaikan gereja, tapi masih lama ya Pak ya kita. Atau mereka dari Temula, saya lihat mereka Temula yang datang, dari Dempar juga datang, saya lihat. Nah Sembuhan, nah nanti kira-kira seperti inilah yang datang untuk pemberkatan gereja. Nah berarti parkiran mobilnya cari lapangan bola lagi. Nah kita semua kita bergembira, kita bersyukur untuk ini. Pada dasarnya membangun gereja itu tidak sulit. Yang sulit itu yang mana? Yang ngajak masuk ke gereja, ya kan, yang akan memuji dan memuliakan Tuhan di dalam gereja, itu yang lebih sulit. Ya kan, kalau membangun itu selesai sekali, tapi kalau memuji Tuhan sepanjang hidup, sepanjang masa, ya kan. Nah, inilah kita semua dan kita bersyukur hari ini kita merayakan pemuliaan salib suci. Apakah kita masing-masing punya salib? Besar atau kecil? Ada yang bilang besar, ada yang bilang tergantung kita semua, ya kan? Tapi yang pasti sebagai orang Katolik pasti punya. Siapa yang pernah berdoa, Tuhan lepaskan salib ini Tuhan, saya nggak sanggup lagi. Ada yang pernah berdoa begitu? Ada? Nggak layak kalian jadi orang Katolik. Tidak layak jadi orang Katolik kalau berdoa Tuhan lepaskanlah salib ini, nggak layak. Apa kata-kata Yesus? Siapa yang mau jadi muridku siap memanggul salib. Berarti yang tadi berdoa lepas salib tidak layak jadi murid Yesus. Hati-hati lu ya. Kita berdoanya gimana? Tuhan, berilah saya kekuatan supaya sanggup memanggul salib. Itu baru doa murid Kristus, bukan melepas salib. Kalau melepas salib tetangga kita sebelah. Ya, kalau kita masih hidup harus siap memanggul salib. Gimana? Siap? Siap. Umat Muara Tokong, saya kasihan mereka. Kayaknya nggak ada yang di dalam deh umat Muara Tokong hari ini. Oh ada satu ya. Aduh, maafkan ya. Kalian memang tuan rumah yang baik. Bahwa kalian di luar tamu-tamu yang duduk. Ini luar biasa. Kemarin mereka sudah pasang tenda segala macam ini. Dan ini juga contoh yang baik. Kalau kita memanggul salib itu sama-sama, maka jadi ringan. Kalian sok-sokan menggul sendiri. Ya kan, coba lihat hari ini. Ini kan bangunan ini karena sumbangan kita semua, ya enggak? Yang mungkin nggak terasa nyumbang 1.000, 2.000, jadilah bangunan ini. Kan nggak merasa kalian ngasih 2.000 bisa jadi gereja, ya enggak? Ini karena kita, dan hari ini makanan, saya juga mulai takut juga. Ya kan, ternyata makanannya banyak nih kan, banyak ini. Pasti tuan rumah makan terakhir lagi. Ya, mana umat dari sawit? Ada, oh di samping kiri saya ya. Ya, kalian sudah nyumbang, saya tahu kalian nyumbang ya. Nyumbang kambing balap tuh. Terima kasih kambing ya. Nanti kita hati-hati kolesterol. Nah, kita semua kalau bersama-sama kita memanggul salib maka ringan semuanya. Dan inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui pemuliaan salib hari ini.
Kita memang wajib memanggul salib, tapi salib itu bisa kita bergotong. Jangan salib kalian dilemparkan ke orang lain. Jangankan meringankan salib orang lain, malah salib sendiri dikasih ke orang. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Kalian baik-baik semua ya. Amin dong. Semua ingin salibnya kita panggul bersama, kita pikul bersama. Dan itulah yang ingin saya wariskan, yang ingin saya tularkan selama saya bertugas di Paroki Kristus Raja Barong Tobok ini. Maka kenapa kita diundang semua hari ini? Ini gereja kita loh ya. Bukan hanya gereja umat Muara, tapi gereja Kristus Raja Barong Tobok yang ada di... Oh, pikirannya harus begitu loh ya. Gereja Kristus Raja Barong Togok yang ada di Lumpak, yang ada di Benung, ya kan di Benung juga hadir kan, yang ada di Nuwatan, yang belum ada gereja di mana? Dempar. Saya lihat Dempar juga hadir nih. Ya, mereka sudah mulai mikir-mikir parkir di mana nanti kalau undang kita. Ya, nggak apa-apa, pelihara dari sekarang lah sudah. Nah, kita semua jadi betapa menyenangkan salib itu kalau kita pikul bersama dan tidak terasa. Dan inilah yang ingin Tuhan wariskan kepada kita semua. Hari ini mereka yang tuan rumah masak saja, tidak kor. Bayangkan kalau mereka masak kor, bisa stres. Tadi ada satu mobil dengan saya mengatakan mereka numbuk daun singkong aja tensinya naik. Yang masak di stasi tensinya naik, itu belum makan loh. Baru masak aja tensinya sudah. Kira-kira kenapa tensinya naik? Hah? Karena stres, merasa salibnya paling. Itu yang membuat kita stres itu. Karena merasa salib kita paling. Kita lupa salib kita itu hanya kecil, yang bikin berat itu siapa? Sudah tahu masih nekat. Sudah tahu bahwa kita yang bikin salib kita berat. Padahal salib kita kecil, apalagi kalau kita mau berbagi, ya kan? Nah, inilah kesempatan kita semua. Lingkungan Simpang Raya yang luar biasa, 3 lingkungan. Ini kor, masak, ya kan, dibantu. Saya sebut satu-satu, Barong Sentrum juga, Jaras juga, Lai juga, Busur juga. Mana lagi yang belum? CFM, PDKK, semua umat Paroki Kristus Raja Barong Togok dan stasi-stasi ikut terlibat. Inilah kita semua. Dan inilah yang diinginkan Tuhan kepada kita semua. Dan ini saya ingin mengatakan kepada umat Kristus Raja Barong Togok khususnya di stasi Muara Tokong, jangan pernah merasa sendiri. Yang di Sawit juga ya, jangan merasa sendiri. Kita semua saudara. Kita semua ini murid-murid Kristus yang bersama-sama memikul salib ini supaya ringan. Kalau dipikul sendiri, mampus. Kalau mampus tempatnya di sebelah, bukan di dalam gereja. Nah, inilah semoga hari ini sungguh-sungguh dengan pemberkatan gereja ini, ya tidak besar kalau untuk kita sebanyak ini, tapi untuk umat kita di stasi Muara Tokong ini sudah besar, ya kan? Ini sudah besar untuk mereka ya. Tapi inilah kita semua, sederhana tetapi bermakna untuk kita semua. Tidak perlu harus bahwa nanti silahkan artis nyanyi di depan, ya. Yang lagu rohani silakan, Murijo silakan, yang lain makan, yang nyanyi jangan makan. Ya kan harus selesai nyanyi dulu baru makan. Gimana kalau nyanyi sambil makan? Ya kan silakan, kita ini untuk kita semua, kita bergembira, kita bersyukur. Dan sekali lagi umat-umat stasi jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa Pastor Yon pilih kasih dengan enggak, semuanya sama. Semua cinta saya dan Pastor Udin sama untuk umat di sini. Hari ini jangan lupa juga Pastor Udin merayakan imamatnya yang ke-25. Ya, baik Allah kalian. Jangan lupa. Jangan kalian ingat aku aja. Wah, kalian itu namanya pilih kasih kalian. Ya, sudah ya, syukur pada Allah. Sebanyak-banyaknya lah supaya hang HP-nya.
Nah, nanti ucapkan 25 tahun hari ini, Pak Surudin, mereka misa di paroki kami yang layang di mana kami dilahirkan di situ. Tapi saya minta maaf, saya tidak bisa hadir. Nah, inilah kegembiraan kita. Ketika Bapak Ibu mendoakan kami mendoakan Bapak Ibu, maka salib kita jadi for hari ini kan. Ringan kan nyanyinya, walaupun ada yang nggak nyanyi, kedengaran toh? Ya kan? Ya inilah kita semua ya. Jadi saya ingin mari dengan peristiwa hari ini, peristiwa syukur ini, kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Dan semoga kita juga tetap bergotong royong, ada gereja-gereja kita bantu. Kenapa saya ini? Supaya kalian lihat hasilnya, ya kan? Saya tidak ada korupsi lo ya. Ya, saya tidak ada. Saya jujur ini untuk gereja. Saya mengatakan kemarin kepada Pak Greg kalau nggak salah. Saya bilang saya harus cepat-cepat membangun yang bisa saya bangun. Karena saya tidak tahu berapa lama saya di sini. Apakah saya akan pindah atau pindah ke sini atau pindah ke sana? Tidak tahu juga. Makanya kita semua harus mempergunakan kesempatan kita. Dan saya mengatakan Tuhan mempercayakan kepada saya, maka saya gunakan baik-baik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk umat baru Kogok. Makanya umat jangan nakal. Cukup pastornya yang nakal. Enggak lah ya. Kita saling mendoakan ya. Saya mengingatkan dan saling mendukung. Jadi sama sekali ingin bahwa Tuhan dengan kita merayakan pesta salib suci, pemulihan salib suci ini, kita diingatkan kembali. Ingat, salib kita sangat kecil. Jangan pernah merasa besar. Kenapa? Kalau kita merasa salib kita besar, stres. Ujung dari stres, ya sudah kalian tahu semua, ya kan? Siapa kecuali kalian pengen cepat-cepat, ya. Ya, kalau saya belum, belum cepat-cepat. Apalagi Pak Piran ulang tahun hari ini. Ulang tahun yang keempat-empat. Nah, kita semua bersyukur dan semoga dengan kemuliaan saya dengan gereja ini dan khususnya umat Muara Tokong sungguh-sungguh semakin kuat. Lupakan masa lalu, mari kita tatap masa depan. Ya, jangan pernah selalu melihat. Yesus mengajarkan kepada kita, jangan pernah melihat masa lalu. Kita punya dosa, kita punya salah. Ya kan, semua toh? Maka jangan terlalu melihat punya orang. Dan salah satu penyebab stres itu karena suka melihat orang lain. Gitu? Lihat orang punya mobil baru, stres. Lihat orang punya HP baru, stres. Lihat rambutnya dicat, stres. Lihat apa? Pokoknya kita tuh kadang stres dibuat oleh diri sendiri. Sudahlah, jangan terlalu gitu. Mari kita sama-sama membangun gereja kita, membangun umat. Dan pesan saya, semoga umat Muara Tokong dengan melihat kita semua ini, mereka merasa tidak sendiri sebagai umat. Ada banyak saudara-saudara yang selalu mendoakan dan saling menguatkan. Begitu juga Lompat Dahu yang akan nanti bangun Temula, Sembuan, Dempar, Tentalar, dan juga di Teraju, Eheng juga saya lihat. Eheng, ya nanti Eheng pelan-pelan. Ya kalau saya, pokoknya pelan-pelan aja, gimana lagi? Ya, kita tidak bisa juga dengan segala, tapi saya yakin dengan kita bersama-sama memikul salib ini, maka apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, pasti bisa terlaksana. Ingat, salib kita kecil sekali dibandingkan salib Tuhan yang memanggul salib kita semua ini. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin.